Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmatur Rasyidah dengan NIM 0805 1282 126046 dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2021 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang koreksi radiometrik dan geometrik. Koreksi geometrik merupakan posisi geografis yang berhubungan dengan distribusi keruangan atau spatial distribution. Geometrik memuat informasi data yang mengacu bumi, baik posisi maupun informasi yang terkandung di dalamnya. Koreksi geometrik ini terdiri dari koreksi geometris citra ke citra atau image to image dan koreksi geometris citra ke peta atau image to map. Koreksi geometrik dilakukan untuk memperbaiki ketidakkonsistenan antara koordinat lokasi data citra dengan koordinat lokasi sebenarnya. Nah, beberapa jenis koreksi geometrik meliputi koreksi sistem, presisi, dan medan. Koreksi geometrik diperlukan untuk menghilangkan distorsi geometrik. Nah, selanjutnya koreksi radiometrik. Koreksi radiometrik merupakan pemrosesan gambar digital untuk meningkatkan nilai kecerahan. Tujuannya untuk penerapan koreksi radiometrik adalah mengurangi pengaruh kesalahan atau ketidakkonsistenan nilai kecerahan gambar yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk menafsirkan atau memproses secara kuantitatif dan menganalisa citra. Koreksi radiometrik juga bisa disebut suatu teknik untuk meningkatkan kualitas gambar atau citra sehingga menjadi lebih baik atau jelas dan lebih mudah untuk diidentifikasi atau diinterpretasikan kenampakan objek yang ada pada citra. Nah, selanjutnya ada soal yang diberikan oleh asisten. Yaitu yang pertama, kenapa data yang digunakan bukan data Sentinel-2A level 2A? Terus, kenapa plugin yang digunakan dari Sentinel-2 Core? Yang ketiga itu, apa perbedaan Sentinel-2 Core 255 dan Sentinel-2 Core 280? Yang keempat, apa perbedaan Rayleigh Correction dengan Atmospheric Correction? Untuk jawaban yang pertama itu, di sini kita menggunakan data 2A level 2A karena 2A level 2A menyediakan refleksi permukaan orthorectivities dengan akurasi registrasi multispektral dan multitemporal subpixel, dan jika menggunakan data ini harus memiliki proses koreksi atmosferik untuk mencapai level 2A untuk mendapatkan nilai pixel. Nah, untuk jawaban yang kedua yaitu karena Sentinel-2 Core merupakan plugin yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan secara grafis yang melakukan koreksi atmosfer, medan, dan cirrus pada produk Sentinel-2 TOA level 1C. Yang ketiga, perbedaan Sentinel-2 Core 255 dengan Sentinel-2 Core 280 adalah jika Sentinel-2 Core 255 mengoreksi data citra Sentinel-2 yang lama sebelum Oktober 2010, sedangkan Sentinel-2 Core 280 mengoreksi data citra yang lebih baru dan menggunakan tambahan DEM atau ESA di paket data dalam pemrosesan. Untuk jawaban yang keempat, perbedaannya adalah untuk Rayleigh Correction terdapat pemrosesan grafik yang biasanya terdapat pada SNAD, sedangkan atmosferik ialah koreksi atmosfer berdasarkan
model transfer radiasi UBRAD TRAN koreksi atmosfer. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian dari koreksi radiometrik. Yang pertama itu kita buka software QGIS. Nah, di QGIS ini kita menggunakan data Landsat 8. Yang pertama itu kita klik SCP, terus kita klik preprocessing, terus kita klik yang Landsat ini. Selanjutnya kita masukin data yang mau kita masukin, yang kita pakai itu data Landsat 8. Nah, selanjutnya di sini filenya itu harus MTL. Nah, klik open. Terus di sini kita ganti ke apply DOS1 Atmos. Terus selanjutnya kita klik run. Di sini kita masukin selanjutnya ini kita klik aja select folder. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita tungguin sampai 100%. Nah, setelah berhasil di run itu, nanti laptopnya akan mengeluarkan suara. Nah, ini hasil yang udah kita run tadi. Segitu aja untuk bagian QGIS. Selanjutnya kita ke koreksi atmosferik. Pada koreksi atmosferik ini kita menggunakan software Snap. Nah, kita buka dulu softwarenya. Selanjutnya di sini kita pilih klik file. Nah, terus kita pilih yang import ini. Terus kita klik yang optical sensor. Terus kita klik yang Sentinel-2. Terus klik yang S2 MSI L1C. Nah, sini kita masukin data Sentinel. Hmm. Hmm. Di sini kita pakai data yang MTD MSIL 1C. Nah, kita import produk. Nah, di sini datanya udah masuk, terus kita klik yang optical. Nah, di sini kita pakai yang thematic land processing. Terus kita klik yang Sentinel 2 core processor, terus kita klik yang ini.
Nah, terus kita klik yang processing parameter. Sini kita pakai 10. Terus kita run. Nah, di sini kita tunggu sampai 100%. Nah, kalau misalkan udah 100% atau udah di run, itu akan ada tulisan output produk. Nah, selanjutnya kita exit aja. Habis itu, di sini. Nah, di sini kita klik yang bagian belum dikoreksi ini. Kita klik band, habis itu kita taruh yang band 5. Nah, selanjutnya kita masukin yang udah dikoreksi ini. Kita masukin yang sama yang belum dikoreksi. Di sini kita akan ngebandingin hasil yang belum dikoreksi dan sudah dikoreksi. Nah, udah gini aja hasilnya. Nah, ini untuk yang belum dikoreksi. Nah, yang ini untuk yang sudah dikoreksi. Nah, segitu aja penjelasan untuk atmosferik ini yang snap. Selanjutnya kita akan ke koreksi geometrik untuk image to image dan image to map. Untuk yang pertama ini kita buka software ArcGIS. Nah, di sini kita akan masukin data, yang cara klik datanya. Terus kita masukin lenset 8 dan lenset 5. Nah, untuk yang lenset 8 ini kita pakai yang 6, 5, dan 2. Nah, sini kita klik add. Nah, di sini kita akan nge-composite dengan cara klik kanan, terus dengan cara Windows, terus habis itu search, terus kita klik composite band. Nah, di sini kita klik yang composite band ini. Terus kita tunggu. Nah, di sini kita masukin lagi data yang tadi, yang 6, 5, dan 2. Nah, habis itu yang 5, selanjutnya yang 2. Nah, di sini kita bisa taruh di file yang kita inginkan. Untuk taruh filenya itu jangan terlalu dalam, karena akan menggagalkan kompositnya. Nah, untuk namanya, eh, selanjutnya kita save, klik OK. Nah, di sini kita tunggu sampai composite bandnya itu berhasil.
Nah, kalau misalkan composite band-nya itu berhasil, di sini akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke yang Landsat 5. Dengan cara add data lagi, sama seperti yang tadi, kita masukin yang Landsat 5. Nah, untuk bagian ini di sini kita klik yang 4, 3, 2. Nah, kita add. Selanjutnya, sini kita composite lagi sama seperti tadi. Kita masukin secara berurutan 4, 3, dan 2. Nah, itu namanya. Kita ganti lagi. Nah, untuk yang Landsat 5 ini, kalau misalkan composite band-nya berhasil, akan berubah warna menjadi warna merah. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya, untuk cara nge-save-nya itu dengan cara klik kanan, habis itu kita ekspor data. Nah, di sini kita filenya itu format filenya itu TIFF. Nah, langsung aja kita save. Nah, kita klik yes. Habis itu untuk yang Landsat 5-nya sama kayak tadi juga. Kita klik data, habis itu export data. Nah, sama formatnya juga TIFF. Nah, habis itu klik yes. Selanjutnya kita akan masuk ke software NV, yaitu image to image. Kita buka software NV-nya. Nah, habis itu kita klik file, klik yang open image file. Nah, di sini kita masukin data yang tadi udah kita composite. Nah, di sini pakai yang Landsat 8. Klik open. Nah, habis itu kita klik no display, habis itu new display. Nah, habis itu kita tungguin. Nah, kita klik load RGB. Selanjutnya kita titikin sebanyak maaf salah, di sini kita masukin Landsat 8-nya yang composite, yang udah kita composite. Landsat 5. Nah, kita masukin yang composite 5. Sama kayak tadi, kita klik file, masukin datanya.
Matrix open. Udah masuk yang komposit 5-nya, kita klik sama seperti tadi. Kita klik lagi load RGB-nya. Nah, terus selanjutnya kita klik kanan, terus habis itu klik geographic link ini. Terus yang ini, yang display 1 diganti jadi on, yang display 2 juga diganti on. Klik OK. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita klik yang map ini. Habis itu klik yang registration. Klik yang select GCP ini. Untuk base image-nya itu kita pakai yang display 1 dan work image-nya itu kita pakai yang display 2. Jadi kita klik OK. Terus kita add point. Sini sebanyak 12. Nah, klik dulu. Selanjutnya kita klik file. Habis itu save GCP ini. Nah, di sini kita tulis image to image. Selanjutnya kita klik map, habis itu registration, terus klik yang work from GCP ini, image to image. Klik open, habis itu klik OK. Klik OK lagi. Selanjutnya kita klik yang ini, terus kita klik display, new display, dan load RGB lagi. Selanjutnya kita klik kanan, habis itu klik geographic link lagi. Nah, di sini kita on lagi yang display 3-nya. Nah, kenapa kita klik yang geographic link ini? Jadi, kalau misalkan kita ngeklik satu, semuanya itu akan berubah. Nah, selanjutnya di sini akan lanjut ke image to map.
Nah, ini hasil yang image to image. Selanjutnya kita ke image to map. Selanjutnya ini di close aja semuanya. Yang dari yang kecil sampai yang besar. Selanjutnya kita buka software ArcGIS lagi untuk yang image to map. Nah, di sini kita masukin add data. Terus kita masukin yang composite 5. Nah, kita add. Nah, kita klik add. Terus habis itu kita add data lagi yang kita add data lagi yang map yang udah kita download di RIB. Nah, sini kita klik aja. Nah, kita klik yang ini administrasi kecamatan. Kita klik add. Nah, udah kayak gini. Habis itu kita akan rectangle semuanya. Nah, kalau udah di rectangle ini, kita ke Windows, habis itu klik yang image analysis ini. Selanjutnya, kita klik yang itu, kita klik yang ada gambar guntingnya, atau clip. Nah, pilih yang rectangle-nya, habis itu klik kanan, terus yang kita klik yang delete ini. Nah, udah. Habis itu, kita encentang bagian selanjutnya. Kita klik kanan, klik data, export data. Nah, untuk formatnya itu pakai yang TIFF. Nah, sini kita save. Klik yes. Selanjutnya di sini kita minimize aja. Kita masuk ke Envy lagi. Selanjutnya kita klik file, habis itu klik yang open image file. Terus kita masukin data yang data yang tadi yang udah kita di ArcGIS tadi.
Selanjutnya kita klik yang no display, new display, load RGB. Di situ kita klik file lagi, kita klik open vector file. Ini kita ganti menjadi SHP. Selanjutnya kita klik file, habis itu open vector file. Terus kita ganti yang ini SHP. Nah, terus kita masukin yang export output SHP ini. Kita klik open. Selanjutnya klik OK aja. Habis itu klik yes. Ini kita klik yang ini SHP ini, terus habis itu load selected. Habis itu klik yang new vector window. Klik OK. Nah, udah muncul hasil yang dari output itu. Kita klik kanan. Selanjutnya ini yang ini kita klik kanan. Habis itu geographic link. Terus sini kita onin lagi. Kita klik OK. Terus kita klik map. Habis itu kita klik yang registration. Kita klik yang select select GCP image to map. Nah, untuk datumnya ini kita ganti yang WGS 1984. Klik OK. Habis itu kita ganti yang S. Untuk ininya kita ganti 45. 49. Klik OK. Habis itu selanjutnya untuk yang ini kita copy ke yang bagian ini. Nah, kita pilih yang available vector list ini, terus habis itu kita load selected, kita klik yang vector window, terus klik OK. Nah, udah ada hasilnya kayak gitu. Untuk pada gambar ini, kita klik kanan, habis itu klik yang export map location. Habis itu kita add point. Nah, habis itu di sini kita add point sebanyak 12. Nah, kita klik kanan, habis itu export map location. Nah, add point sebanyak 12.
Setelah udah di add point ini, habis itu kita klik file, terus kita klik yang selanjutnya itu kita klik option, habis itu work file, terus kita klik yang Hilma ini, habis itu klik OK. Selanjutnya, terus kita klik OK aja yang ini. Terus kita klik yang choice ini, habis itu. Selanjutnya, ini kita pilih tempat untuk nge-save ini. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik yang ini, Hilma ini. Kita klik display, new display. Habis itu load RGB. Selanjutnya load selected. Habis itu klik yang display 1, klik OK. Habis itu klik apply. Jadi ini udah ada hasil akhirnya. Udah dibuat 12 titik. Nah, tapi untuk nge-save-nya itu saya masih belum mengerti. Jadi mungkin segini aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.